Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 9 Mei 2022. Bagaimana kabarnya keluarga damai? Mungkin ada di antara kita yang baru saja kembali dari masa liburan. Biarlah kita pun boleh tetap memulai hari-hari kita dengan kita rindu dipenuhi dengan firman Tuhan. Mari saat ini saya mengajak kita untuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau di dalam kehidupan ini kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan, kami bersyukur di dalam hidup ini kami juga boleh memiliki firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Wahyu 15 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Keluarga damai, renungan kita pada hari ini berjudul Nyanyian Kemenangan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat melihat bagaimana Allah di dalam perjanjian lama merupakan Allah yang dahsyat di dalam Dia menghakimi atas kejahatan bangsa-bangsa. Salah satunya tentunya kita mengingat bagaimana tenggelamnya Firaun dan pasukan Mesir di tengah-tengah laut Teberau karena kejahatan mereka memperbudak umat Israel. Dan di dalam bacaan kita pada hari ini pun melukiskan tentang kedahsyatan dari murka Allah itu, yaitu melalui ketujuh cawan yang berisi malapetaka yang mendatangkan kematian dan kehancuran dunia. Keluarga damai, ketujuh cawan ini merupakan sebuah simbol dari tujuan penghakiman Allah. Cawan itu melambangkan kegenapan dari murka Allah. Dan ini memperlihatkan bahwa kesempatan manusia untuk bertobat telah ditutup. Di dalam bacaan kita selanjutnya, selain cawan juga ada penggambaran lautan kaca bercampur api dan juga umat Allah. Lautan di sini sebenarnya melambangkan seperti laut Teberau. Bagaimana umat Israel, mereka melihat kemusnahan Firaun dan juga pasukan Mesir, sehingga akhirnya umat Israel ini mereka bisa menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Keluaran 15. Bagaimana umat Allah bertarung melawan kekuatan dari antikristus di tengah-tengah pertarungan itu. Umat Allah mampu mempertahankan imannya walaupun ditindas dan juga kehilangan nyawa. Keluarga damai, umat Allah yang seperti ini di mata dunia, kematian merupakan kekalahan. Akan tetapi di mata Allah, kematian umatnya ini merupakan sebuah kemenangan. Sama halnya seperti kematian Kristus merupakan lambang kehinaan. Akan tetapi kebangkitan Kristus adalah lambang kemenangan atas maut dan dunia ini. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Yohanes di dalam bacaan ini memperlihatkan bahwa kekalahan dan kebinasaan si jahat itu hanyalah masalah menunggu waktu. Bacaan kita pada hari ini memperlihatkan bahwa kemenangan besar itu sebenarnya sudah ada di depan mata kita.
bagi kita umat Allah, bagi kita yang sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Percayalah, umat Allah pada waktunya nanti akan bergembira dan menyanyikan lagu kemenangan seperti yang tertulis di dalam ayat yang ketiga dan keempat bacaan kita hari ini. Di dalam lagu kemenangan ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah tuntutan rasa keadilan umat Allah itu terpenuhi. Dan yang kedua, semua perjuangan umat Allah di dunia akan mendapatkan pahalanya. Keluarga damai saat ini di tengah-tengah masa pandemi ini, di masa-masa akhir pandemi ini, kita pun mungkin merasakan hal yang sama. Kita berjuang, kita mengalami penderitaan, tetapi kita masih tetap percaya kita memiliki suatu pengharapan bahwa kemenangan yang sesungguhnya sungguh-sungguh telah kita rasakan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Penderitaan yang berat, ketidakadilan yang berat seperti apapun yang mungkin kita alami sebagai anak-anak Tuhan, penderitaan karena menjunjung tinggi nama Kristus, itu merupakan satu hal yang pasti akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Namun percayalah, di tengah penderitaan itu akan ada sebuah pengharapan bahwa pada waktunya nanti kita akan bersama-sama menaikkan puji-pujian kemenangan, sorakan kemenangan, karena Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, biarlah hidup kita di tengah-tengah masa pergumulan, penderitaan, kita tidak putus pengharapan. Kita percaya pada waktunya nanti kemenangan itu sungguh-sungguh akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita yang akan menyelamatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami sebagai umat Tuhan di tengah dunia ini, mungkin kami mengalami begitu banyak penderitaan, ketidakadilan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami karena kami menjadi pengikut Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa segala penderitaan, permasalahan itu tidak ada artinya. Karena kami percaya akan ada suatu kemenangan, suatu pengharapan yang dari Tuhan di dalam kehidupan kami, yang pada waktunya nanti akan Tuhan nyatakan. Tuhan, biarlah kami menjadi umat-Mu yang boleh terus kuat di dalam menghadapi segala pergumulan hidup ini. Biarlah kami kuat hanya karena di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi seruan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.